Jadi gini, saya beberapa tahun terakhir itu meyakini dan memang mengalami ini yang namanya generasi milenial ini memang khusus. Mereka itu bukan produk Indonesia. Karena anaknya situasi Indonesia gak kayak sampean ini. Jadi anak-anak ini ya lebih blater, lebih rajin kerja dan tidak feodal. Kon tadi pelayan restoran juga masalah, kon dodol kopi juga masalah gitu ya. Dan pikirannya lebih lengkap anak-anak sekarang ya. Sambil kuliah, arek jilbaban, sambil nyugui teh kopi di warung gak masalah. Jadi ini anak yang bukan produk dari bangsa Indonesia, ini produk dari Tuhan. Dan mereka dilahirkan karena Allah memang mencintai generasi ini, dan Allah yang mendatangkan yang disebut qaumun akhar atau kaum yang lain. Di surat Al-Maidah ayat 54, aku mendatangkan kaum yang lain yang aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku. Dan saya tiap hari menjumpai anak-anak muda ini mas, dari umur 16 tahun, 15 sampai umur 30. Itu arek nom yang luar biasa. Dan Anda lihat nanti 10 tahun lagi mereka mulai belajar memimpin, 15 tahun, 20 tahun lagi mereka akan menjadikan Indonesia menjadi luar biasa, tidak seperti sekarang ini. Nah, sifat mereka kalau menurut Tuhan adalah adzillah alal mu'minin wa izzah alal kafirin. Terjemahannya di Quran selama ini bersikap penuh kasih sayang kepada sesama muslim, mukmin, dan bersikap keras kepada orang kafir. Ini jangan dipahami sebagai identitas, tapi dipahami sebagai gelombang atau pekerjaan atau dinamika atau kata kerja. Jadi misalnya mukmin sesama orang beriman itu loh, orang Kristen juga beriman, orang Buddha juga beriman, orang tidak beragama juga bisa beriman. Ada orang percaya sama Tuhan meskipun tidak percaya agama, tidak apa-apa dia berproses, mudah-mudahan Allah ngasih hidayah kan gitu. Jadi kalau ngomong adzillah alal mu'minin, bersikap penuh kasih sayang sesama orang beriman, berarti sudah universal, siapa saja. Karena tidak mungkin ada orang tanpa kepercayaan. Kalaupun dia seorang ateis, dia sedang mempercayai yang lain yang berbeda dengan kepercayaan agama itu, tetapi tetap orang mukmin. Saya bukan menggampang-gampangkan, tapi saya optimis kepada manusia dan saya percaya kepada Allah. Dan Allah tidak membenci siapapun, itu ciptaannya sendiri kok. Kita aja yang suka benci-benci. Nomor 2, a'izzah alal kafirin. Selama ini diterjemahkan bersikap keras kepada orang kafir. Kalau pemahaman saya, a'izzah itu dari kata aziz. Aziz itu rasa tidak tega. Jadi nek ana arek maling aku gak tega mas. Lah apa kon kok maling? Gak tega aku lho mas. Kon kok korupsi, aduh ya apa sih kon kok korupsi, kaya Gusti Allah gak ngek rezeki ae. Itu loh. Jadi itu rasa tidak tega kepada orang yang belum merasakan nikmatnya iman, gitu loh mas. Jadi bukan bersikap keras. Emang Tuhan kita, kalau Tuhan dia boleh menentukan mau neraka mau surga, dia yang punya hak 100%. Kalau kita kan tidak ikut punya surga neraka. Jadi menurut saya tugas kita adalah selalu menciptakan rahmatan lil alamin secara kejiwaan, sosial, budaya, kenegaraan, semuanya Bhinneka Tunggal Ika kita terapkan. Kita tidak tegaan kepada orang. Bahkan kemarin Novel Baswedan ketika orang terimanya saya set up seperti itu. Dia mencintai koruptor dalam arti karena dia cinta koruptor maka ditangkap supaya dia selamat dari kesalahannya, supaya dia dihukum. Kalau dia dihukum berarti menjadi 0 lagi. Kalau dia tidak dihukum berarti tidak karu-karuan banyaknya. Nah jadi sebenarnya generasi muda ini, milenial ini betul-betul menurut saya dilahirkan Tuhan karena dicintai Tuhan dan mereka mencintai Tuhan, dan akan ada bentuk religiusitas yang lebih matang di anak-anak muda ini. Akan ada bentuk perniagaan, entrepreneurship atau kenegarawanan politik dan lain sebagainya yang kira-kira insya Allah lebih matang, lebih utuh, lebih seimbang. Karena yang dijalani sekarang ini mas, banyak orang tua mengeluh, loh kalau keadaan kacau gini anak-anak saya gimana? Loh enggak, terbalik cara berpikirnya. Anak-anak milenial ini sudah melihat bukti nyata segala macam kehancuran, segala macam kebobrokan, segala macam kebusukan, segala macam sing bosok-bosok wis ro kabeh. Mbuh menungso, mbuh nilai, mbuh apa ro kabeh. Maka mereka akan punya kecenderungan untuk tidak mau melakukan yang bosok-bosok itu. Maka insya Allah generasi milenial ini akan menjadi jauh lebih baik daripada generasi yang membesarkan mereka. Itu yang namanya nuhibbuhu wa yuhibbuna kan itu.
aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku. Mudah-mudahan kita, ya saya optimis kepada rahmatan lil alamin, bahwa manusia banyak yang tidak, itu kan proses, itu kan ada dialektika, ada gelombang, ada naik turun, ada siang malam, tidak ada masalah. Mudah-mudahan semuanya dan Anda semua terlibat di dalam limpahan dan taburan kasih sayang rahmatan lil alamin dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.